Ya terus, ya. Nah ini apa? Oh, ini ya. Ini itu ukulele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan Anda masih di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Hari ini hari yang luar biasa juga karena tim Dari Nol ingin hadirkan tentang potensi Bojonegoro. Bojonegoro banyak sekali hal selain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga banyak juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan seni dan budaya. Salah satunya adalah Oklik, kawan. Oklik bahkan beberapa tahun terakhir ada festival setiap tahunnya yang bisa dihadirkan, bisa dilihat langsung untuk Anda semuanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Bojonegoro. Nah, hari ini kami hadirkan salah satu sosok yang memang giat, yang memang benar-benar merawat seni yang ada di Bojonegoro ini. Mbah Jagat Pramudjito. Kabar baik nih, Mbah? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini kami dari Nol ingin hadirkan untuk mencerahkan kawan-kawan yang ada di rumah apa itu Oklik, karena perkembangannya waktu ini kan cukup dikenal juga Oklik ini milik Bojonegoro. Nah, mungkin bisa diceritain ya atau dikisahkan tentang apa sih sebenarnya Oklik ini? Terima kasih. Sebetulnya hal ini yang bisa menerangkan dengan jelas itu Pak Darminto ya, karena saya belajar dari Pak Darminto. Pak Darminto itu tokoh Oklik Bojonegoro yang biasanya dia menjadi narasumber. Apa yang dinamakan Oklik itu Pak Darminto lebih memahami. Tapi karena saya belajar dari sana ya, apa yang disampaikan oleh Pak Darminto ini coba saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya ya. Karena di sini saya sebagai pengembangan Oklik dan coba melestarikan dan coba memberdayakan Oklik untuk menjadi lebih baik. Atau lebih hancur kan. Jadi saya mulai berpikir, saya mengenal Oklik itu tahun kira-kira 85 ya, ketika ada eksibisi Bagong Kussudiardja ke Bojonegoro. Kebetulan surveinya di Sobontoro. Sobontoro itu melihat Oklik, dan saya ikut di dalamnya rombongan itu, dan ya dari situ saya bisa mengenal Oklik. Terus katanya Oklik itu kenapa kok dinamakan Oklik? Itu karena bunyinya ya. Bunyinya Oklik itu sebetulnya kan musik bambu. Musik ya, bentuknya musik berupa kesenian pertunjukan ya, seni pertunjukan rakyat. Musik yang alatnya dari bambu. Jadi Oklik itu lahirnya Oklik katanya yang kata leluhur yang diceritakan Pak Darminto itu lahir ketika kawasan Sobontoro pada waktu itu dan sekitarnya ya, karena dulu entah sudah bernama Sobontoro, entah belum Bojonegoro, sudah Bojonegoro apa belum, menurut sejarah itu tidak jelas ya, karena ini sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman itu kan masih bentuknya masih kerajaan ya, kerajaan mungkin Mojopahit atau Singosari atau pada waktu itu ada Pagebluk ya, dan ya seperti saat ini ya, pandemi Pagebluk atau pandemi lah. Zaman dulu namanya Pagebluk. Nah, bagaimana cara mengatasinya Pagebluk itu? Ketika masyarakat itu menghadapi
wabah. Ketika sakit pagi, sorenya sudah meninggal. Ya. Yang sore sakit, paginya meninggal gitu. Dan itu meresahkan masyarakat. Akhirnya para seperti saat ini, ya, para ketua adat berkumpul merenungkan sebetulnya ini wabah ini cara mengatasinya bagaimana. Akhirnya ada beberapa para wiku, para sing penentu kebijakan itu menyimpulkan bahwa ini ada wisik ya, ada wisik yang bunyinya kalau diterjemahkan itu sopo yen siro pengen uwal saka bebaya dan untaran-untarane Pak Gebluk ketokno bring sakros tutukana keliling tlatahmu lan wara-wara sing sepisan resik ana grumbul. Jadi grumbul-grumbul tempat yang tempat yang grumbul. Resik ana grumbul. Terus tutuk ana ilen ana banyu. Aliri sungai ini. Ilen ana banyu. Jadi pokoknya semua air sing harus walaupun itu selokan, walaupun itu sungai, harus mengalir. Jangan sampai tergenang. Jangan sampai tergenang. Itu untuk mengaliri sawah juga Jadi tidak dibiarkan ada air menggenang, harus dialirkan. Terus yang ketiga nanduro empon-empon. Itu cenderung ke empon-empon sing obat untuk obat. Kamu awak ya unir seperti yang keempat gawe ana cakro. Tempat cakro jaga. Itu tempat jaga di ujung biasanya di pojok-pojok desa ya. Pertigaan, perempatan itu cakro kan belum ada atapnya. Terus lama-kelamaan kan dalam perkembangannya menjadi gerdu itu. Ya. Itu terus yang terakhir disuruh donga selamat. Ya, itu wisiknya seperti itu. Ya, wisik seperti itu akhirnya dilaksanakan dengan memotong bambu tadi. Dengan memotong bantu sakros tadi. Sambil keliling kampung dari kampung ke kampung. Dengan dengan alat itu menyampaikan wisik tadi. Ya itu dilaksanakan. Dan membuat gerdu dan mudah. Itu akhirnya wabah itu hilang. Ya. Wabah itu hilang dan itu kemungkinan ada relevansinya dengan kondisi saat ini ya. Karena saat ini kan kayaknya seperti itu. Ada lockdown itu kan dijaga. Membuat cakro tadi. Terus membuat mengicir empon-empon itu kan obat-obatan. Mengalirkan air dan harus mencuci tangan. Biar tidak ada penyakit grumbul, jangan bergerombol dengan air dan itu. Ya, donga kan jelas semuanya berdoa. Gitu. Ya. Ini menarik ternyata. Ya, dari situ akhirnya itu dilaksanakan. Kan di yang pembuatan cakro dia itu kan setiap orang yang masuk kan seperti lockdown gitu ya. Yang masuk itu kan ada yang jaga. Ini tahu siapa yang masuk desa, siapa yang keluar. Ya, dari situ kan ada semacam
dilindungi lah, ada proteksi di situ kan. Ya, proteksi di setiap desa kan gitu. Nah, akhirnya tradisi berjaga-jaga itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, menjadi kebudayaan. Ya. Dan mungkin kemarin sempat lupa, tidak ada yang jaga. Nah, itu sudah apa namanya? Karena sudah modern. Sekarang pakai CCTV. CCTV jaganya saat ini. Kan pakai CCTV, jadi tidak tradisi seperti itu. Tidak tradisi. Ya, akhirnya di Cakro itu kan tradisi yang membunyikan kentongan. Akhirnya kan dibuat seperti kentongan itu, ya, ada pegangannya, kan. Dan berkeliling. Ketika yang jaga 4 orang, berarti semuanya harus memakai satu. Akhirnya tuduhannya kan berbeda. Dan itu memunculkan bunyi-bunyian. Ya, akhirnya menjadi kesenian. Ya, nah, dari Cakro itu menjadi kesenian yang dinamakan oklek. Ya. Dan oklek itu berasal kata dari suara itu tadi, bunyian tadi. Ya. Nah, idealnya kalau oklek menurut Mbah Jagat ini unsurnya apa dan berapa sih jumlahnya seperti itu? Sebetulnya kan oklek itu hanya satu yang itu satu ros itu toh. Satu ros, ya. Satu ros itu oklek. Untuk keliling. Tuk. Itu kalau dalam kompetisi oklek namanya ulo-ulo. Ulo-ulo. Ya, teluk-teluk ulo-ulo lah. Gitu ya. Nah, itu mulanya kan satu yang menyampaikan nih. Berhubung ketika di Cakro ada 4. Ini berarti ya, ketika itu bunyinya harus lain-lain kan. Akhirnya kamu yang nabuh harang, kamu yang nabuh kerap. Saya sing memberi apa nengai saya. Saya sing nibani. Ya, jadi 4 itu. Ada 4. Jadi arang satu, kerap satu, sing nengai sama nibani. 2 ini ditengahi terus geduk klur ya. Jadi akhirnya klek klok klur klek klok ya, klek klok klik ya, klok klik klur ya. Boleh diperlihatkan ya, ini, Mbak? Sama mana ini kan sudah saya modifikasi ya. Oh ya, ini yang dimodifikasi. Jadi yang sudah modifikasi sebetulnya kan alatnya satu ros saja ya. Satu ros ini. Ini sama ini sebenarnya satu klik nih. Ya. Iki sing klik iki klok. Klik. Ya. Klik klok. Ya. Klik klok. Makanya dinamakan klik. Klik klok, klik. Ini sudah saya kembangkan. Ini sebetulnya kan ini satu aja. Bentuknya bukan begini tapi seperti kentongan. Saya bisa membuat tapi sudah rusak. Rusak. Terus ada lagi? Terus ini sing koklek ya. Ini klornya di sini. Ini ya. Ya. Klur. Kalau ini jenengan mana jenengan? Ya. Ini saya sambil belajar ini ya. Ya, ini. Oke. Ya. Ini gimana, Dek? Klek klok klek. Klek. Betul enggak? Ya, betul. Betul tadi? Tadi ya. Betul tadi. Ya. Klek klok klek. Ya. Ya, terus. Ya. Ini apa? Ini. Ya, ini oklek. Itu oklek. Ya, jadi cukup 2 orang aja udah cukup. Semua kan 4 orang. Iya. Memegang satu-satu. Ya. Ya, dalam perkembangannya kan saya nabuh kok mau gini terus. Bosan ditinggal. Akhirnya kan yang megang kan satu orang. Berarti akhirnya ini ya. Akhirnya ide ini. Nah, saya membuat oklek ini dipukul 1 orang ya. Cukup 1 orang bisa ya? 1 orang, iya. Nah kan kalau 4 orang berarti nabuhi sapodo konser.
Dan berjalannya waktu ada iringan ini nggak syair atau lirik terakhir? Itu kan dalam mengembangkan ya. Pengembangan saya ya. Pengembangan saya merubahnya dari segi musikal. Alat musiknya. Ya. Terus musikalitasnya, cara bermainnya. Terus musikalisasinya. Jadi dari lagu yang sudah ada dulu, saya buat lagu lagi, bagi dasar untuk membuat lagu lagi. Jadi bersair. Ada menciptakan lagu Oklek Bojonegoro. Terus Pring Deling. Terus Kelangenan. Ya. Terus apa? Kange Yune. Ngadisa itu berkeliling. Berdesa. Ya. Ngadisa. Jadi apa ngarani jalan-jalan di desa. Itu loh ronda. Ngadisa itu meronda. Menciptakan lagu-lagu itu berdasarkan lagu tembang yang sudah ada dari Pak Daninto dulu. Berarti sebenarnya unsurnya hanya bambu saja, nggak ada gendang, nggak ada itu? Itu sebetulnya kan alat musik tambahan. Dan yang berkembang saat ini, yang berkembang justru alat musik tambahannya, bukan intinya Oklek itu. Jadi yang berkembang saat ini kan ada anak-anak yang memainkan Oklek itu. Dan itu memang lebih energik, karena alatnya dari besi. Dan mudah memainkannya, sangat mudah. Soalnya besi kalau bunyinya keras ya. Kalau ini bambu kan bunyinya lemah. Bunyinya lemah, jadi lebih suka yang keras. Gitu. Dan itu lebih berkembang. Terus seiring perkembangan waktu, Oklek ini kan menjadi, ada yang bilang ikonnya Bojonegoro. Kira-kira apa sih Mbah harapan panjenengan sebagai pegiat dan pelestari seni Oklek ini? Ya mungkin kekurangan saya di sosialisasi ya. Karena pengembangan saya ini masih belum di launching, maksudnya masih dalam tahap pengakuan. Jadi pengennya saya karya saya ini menjadi acuan. Menjadi acuan. Ada pakem gitu ya? Ya, agar di Bojonegoro ini musik Oklek itu pengembangannya sesuai dengan sejarah perjalanan Oklek sendiri yang dipunyai Bojonegoro ya. Jadi ketika musik Oklek itu muncul, dia mempunyai ciri tersendiri. Jadi bukan dari produk yang sudah ada dari tempat lain, ada di daerah lain ya. Artinya ingin benar-benar murni ini loh yang warna musiknya Bojonegoro gitu ya. Warna Okleknya Bojonegoro. Dalam bentuk musikalnya, terus cara memainkannya, musikalitasnya, dan hasilnya musikalisasinya. Jadi 3 hal itu. Karena di sini dalam Oklek sendiri cara pembelajarannya saya juga sudah merancang dengan membuat notasinya. Ya. Jadi notasi Oklek itu ada. Saya memakai notasi ketika pengalaman saya mengajarkan Oklek ini di Taman Kanak-kanak ya. Dari titik nol ya. Belajarnya dari titik nol ketika anak-anak itu baru mengenal musik, belajar musik. Jadi dengan alat satu alat ya. Satu alat menjadi 2 alat menjadi 4. Jadi alat. Jadi 4 aja ini sudah cukup ya sebenarnya, sudah muncul notasi tadi. Iya betul.
tinggal notasi itu nanti dikembangkan. Notasinya itu warna. Warna. Jadi notasi dasar warna itu apa? Merah, kuning sama biru. Ya, merah, kuning, biru, merah. Ya. Itu yang pertama. Ketika kita mengambil tengah-tengahnya, tinggal mencampur ya. Sama unsur yang warna itu menjadi tengah. Jadi merah dan kuning menjadi orange. Oh, jadi muncul tersier. Ya, ada gradasinya. Gradasi situ. Ada percampuran dua. Ya. Terus sing pamane pengen hijau ya biru sama kuning ya di tengahnya. Kalau pertama empat musik terus dikembangkan menjadi 5, yang mana 5 menjadi apa namanya dipecah tengahnya tadi ya. Jadi ada merah, oranye, kuning, hijau, biru. Itu notasinya. Jadi anak-anak kan belum mengenal angka ya. Nah, itu. Jadi dia bisa kalau diambil frekuensinya merah itu do. Berarti oranye re. Minyak kuning ya. Do re mi aja ya. Do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Kalau diambil notasi sing dasarnya merah kuning biru. Ya. Wah, do mi sol. Do. Jadi sol ke do ki kan ada nila sama ungu. Ya. Jadi menarik ini ya. Jadi pengajaran dengan sistem yang mudah dicerna sama anak-anak. Nah, itu. Itu dari itu pun kan belum pernah dipublis ya, disosialisasikan. Terus dibuat metode pengajaran kan belum. Itu kan baru dari saya. Saya sampaikan sekarang ini. Ini semoga sudah sering saya sampaikan, tapi kayaknya kok belum kena nih. Nggak ada respon gitu. Nggak ada langkah respon. Nah, ini semoga teman-teman yang berkegiatan. Sing ini kan cawan beri warna biru. Oh, yang besar ini ya. Oh. Ada dulu merah, kuning, biru. Ya, merah, oranye. Jadi dulu. Kalau itu juga dipukul. Iya seperti ini. Seperti ini. Oh ini ya. Iya. Ya. Iki kalau dinotasi kan nih. Sama sing anjang tadi ini. Oh ya. Ini. Ini kan. Oh iya. Sol do mi sol do. Ya. Sol do. Oke, ini kan namanya geduk. Dulu mainnya di geduk gini. Oh iya. Di tanah ya? Ya, itu makanya saya membuat ini kok ditapo karena pas di geduk ngene tanah ndak bunyi gitu. Dan rawan rusak mungkin. Ya, karena dulu ya terus gitu. Jadi terus harus ada metode lain. Dan dieksplor, akhirnya kan eksplorasinya, ditapuk. Nggak bisa digeduk, ditapuk saja. Dan itu apa prosesnya ya di gardu itu, di cakrok itu. Ya. Nah, digeduk kan kok bolongannya sandalnya juga. Nah, ya. Secara tidak langsung instan gitu apa ya? Spontan. Akhirnya kan kita mewarisi itu. Gitu ditapuk muni. Itu ya. Jadi eksplorasi. Ya, akhirnya ketemu. Ke depan, Mbak, mungkin ada nggak terakhir ini mungkin pesan-pesan untuk yang ingin berkegiatan ataukah mungkin melestarikan dari Oklik sendiri ini? Ya, saya sebenarnya kan membuat lagu dari Oklik ini. Dari Oklik. Dari Oklik Bojonegoro. Ya.
itu menceritakan tentang pemane bahwa Uklek ini dari Bojonegoro. Bola bali wis dielingke. Jolali budayane kan itu adalah salah satu syairnya begitu. Terus mamula cah padha tanggapan ngerti. Ayo digatek yen kentongane muni. Maksudnya kentongan itu ya toto titik tentrem kentongane ati. Walah Gusti Allah nyuwun berkah. Ure suara ure suara ure kan itu. Itu kan harapannya sampai mukul kentongan kita juga jadi memukul hati kita untuk apa namanya ojo nganti lali dengan balik dilengga ojo nganti lali budaya dengan itu. Toto titi ya, tadi ya toto titi gotong royong itu penting dan itu punya leluhur kita orang Jawa itu kan itu terus apa gawe pring juga begitu pring iso diarani deling itu yang ngandel dadi pepeling. Nek ngandel loh ya, nek gak ngandel ya ora. Bila percaya ya. Jadi ini ya petunjuk. Ya, itu pertanda. Dulu kan sejarahnya ono ceritane nek dulu ini wong pring sak ros wae kok merantasi ya merantasi bebaya. Itu hanya pring. Ya pring. Itu nek dituthuk ya pring itu dituthuk nek sing nuthuk yai. Ya. Santri ini padha mara gitu. Mak apa? Ya sembahyang. Dituthuk. Nah semara. Nggih. Iki sih kanggo mie ayam. Tuk. Untuk usaha juga. Tukang mie ayam, untuk kiai ya. Santri itu udah mara. Iya. Ini menarik ini ngaji ya. Nah kekuatannya di situ. Jadi tidak hanya sekedar pring, tapi pring itu mempunyai filsafat, mulai falsafahnya tinggi kalau ada sing nuthuk. Nah itu nuthuk kuwi pertanda. Dan biyen nek dituthuk siji kan berarti sing mara cari. Nek loro bayan. Duk bayan. Ada kode-kode gitu. Nek telu anu kami tua, duk. Yang telu. Lah kami tua masih macul ngono ya moro ngono. Karena panggilan tugas. Nah itu supaya jangan dilupakan. Saya punya lagu sing kangenan itu kan mumpung durung iki dikuasai. Maksudnya wong sing seneng, wong monco sing seneng. Soalnya karawitan ulah no Kanada maju, no Cina maju, no Inggris karawitan. Sementara kita lali, ya ndak bisa mukul. Ya itu no Amerika digawa rono, no London, no New York, no ndi maju. Ya. Gamelan dadali nyampe anu no Moskow ya. Jadi yang dikhawatirkan anak cucu kita malah belajar ke sana gitu. Ya. Nanti itu milik kita. Nanti belajarnya ke sana. Kayak belajar bahasa Jawa anak Londo kita. Seperti itu. Jadi mumpung durung di Gowoliau. Yang sebetulnya dari sini. Siap. Terima kasih sudah memberikan banyak waktu, khususnya mencerahkan kepada teman-teman atau kawan-kawan yang ada di rumah tentang Uklek. Ya, tadi pesannya jangan sampai kelangenan kita, apa yang kita punyai, sumber daya yang luar biasa ini, jangan sampai diambil pihak lain. Apalagi sampai tadi disampaikan sampai ke luar negeri, Moskow, Amerika, Cina dan sebagainya. Ya, jadi cintai, khususnya untuk Anda, kawan-kawan yang ada di Bojonegoro, kembali ke Uklek. Tapi benar-benar Uklek murni yang disampaikan tadi Mbak Jagat Pramudjita. Terima kasih dan tetap cintai apa yang kita punyai dan kita kembangkan untuk bersama. Saya Iwan Siswaya harus pamit undur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi dulu, Mbak.
Siap. Aku masih Trawani.